Terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas menyiapkan anggaran operasional. Jadi tadi di master budget ada anggaran operasional, ada anggaran keuangan. Nah, untuk anggaran operasional yang pertama kita akan bahas tentang anggaran penjualan atau sales budget ya. Seperti yang tadi sudah dibahas, sales budget ini adalah perencanaan yang perinci. Dia menunjukkan estimasi penjualan selama periode tertentu. Jadi tergantung dari anggaran periode anggaran itu, bisa triwulan, semester maupun tahunan. Nah, anggaran penjualan itu yang saya bilang di awal yang mesti disusun pertama kali ya. Disusun pertama kali. Sebentar saya share ini. Saya cek dulu. Sebentar. Recording in progress. Ya, kelihatan. Nah, anggaran penjualan atau sales budget ini dia yang disusun pertama kali ya. Baru anggaran yang lain. Anggaran ini dibuat berdasarkan perkiraan departemen atau bagian penjualan dan biasanya dibuat berdasarkan data penjualan periode sebelumnya ya. Jadi nanti di mata kuliah anggaran kalian akan bahas juga bagaimana meramalkan. Nah, di sini kita cuma bahas bagaimana menyusun anggaran penjualannya, tidak berbicara bagaimana meramal anggaran penjualan ke depan, ya. Nah, ini contohnya, misalkan menyusun anggaran penjualan, ya. Ada contoh PT Intan Bersaudara, triwulan pertama tahun 2019 merencanakan, nah ini pokoknya adalah merencanakan menjual sebanyak 50.000 unit untuk triwulan pertama. Triwulan itu artinya ada 3 bulan, ada Januari, Februari, dan Maret. 50.000 ini dijual selama 3 bulan. Lalu dibuatlah di sini 16.250, 16.750, dan 17.000.
Bagaimana menentukannya? Ini adalah pengalaman sebelumnya. Jadi kalau misalkan di soal ya, ini akan given, sudah ada dalam soal. Tapi bagaimana kemudian nanti kalau kita kerja, gimana sih cara menentukannya? Nah, itu ada pada yang saya bilang tadi forecasting penjualan. Nanti ada metodenya sendiri ya. Jadi di bulan-bulan apa sih yang kira-kira lebih besar daripada sebelumnya? Itu memforecast atau meramalkan penjualan di bulan selanjutnya atau di bulan-bulan ke depan itu ada metode-metodenya dan ada data histori sebelumnya. Jadi nggak ujuk-ujuk memasukkan gitu ya. Udahlah kayaknya 16.000 deh bulan ini, bulan depan kayaknya 17.000 deh gitu. Kecuali baru, perusahaan baru, boleh kita mereka. Tapi kalau sudah lama perusahaannya, itu ada data historisnya harus dipegang ya. Nah, jadi ini 50.000 lah jumlahnya. Kalau nanti dalam soal ujian, maka penjualan unit ini sudah diberikan di awal. Kalau mata kuliah penganggaran yang sesungguhnya bisa jadi ini jadi bagian dari soal karena kalian diminta untuk memforecast anggaran. Tapi kita tidak bicara sampai ke situ ya. Lalu harga jual per unitnya ditentukan 9.000. Oke. Maka dalam anggaran penjualan ya tinggal penjualannya berapa, harga jualnya berapa, kalikan ya. Ini Q berarti ini P, Q itu quantity, P itu price, maka jumlah pendapatannya adalah Q kali P, atau P kali Q. Sekian. Untuk bulan Februari, untuk bulan Maret, dan untuk 1 triwulan. Jumlah P sama dengan Q ini, atau ini ditambah ini sama dengan ini. Ya, harus sama. Nah, pada anggaran penjualan ini ya disusun pula perkiraan penerimaan kas yang bermanfaat untuk menyusun anggaran kas ya. Contohnya di sini berdasarkan pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa penjualan kepada pelanggan 70% itu dibayar di bulan terjadi penjualan itu. Tapi 30%-nya dihutangin dulu gitu. Kita punya piutang dulu 30%-nya, 70% dia bayar ya. Nah, ini perkiraan penerimaan kas. Sekali lagi yang namanya forecasting, ramalan, perkiraan tidak akan 100% sesuai ya. Tapi ini namanya alat bantu lah gitu. Kalau kita nggak ada perkiraan ya, nggak ada forecast tadi akan lebih sulit gitu, akan boncos terus gitu, nggak ada pagernya gitu ya. Nah ini anggaran penerimaan kasnya. Jadi PT Intan Bersaudara anggaran penerimaan kas untuk 31 Maret ya 2019 karena tadi triwulan pertama. Kalau disebut triwulan kedua berarti Juni 2019. Triwulan ketiga September, triwulan keempat adalah tahunan Desember. Triwulan berarti 3 bulanan. Kalau semesteran berarti 1 sampai 6, bulan 1 sampai 6. Kalau tahunan berarti bulan 1 sampai 12. Nah, ini perkiraannya. Yang pertama piutang dagang 31 Desember 2018. Dapat dari mana ini? Ini adalah didapatkan di tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya kan dibilang 70% itu di bulan ketika melakukan penjualan. 30% menjadi uang nanti dibayarnya ketika bulan depannya. Maka ini ada 30% dari bulan Desember. Bagaimana mengetahuinya kalau tidak ada di soal? Misalnya ini sudah masuk ke soal ujian misalnya gitu ya. Maka ini akan di given atau diberikan di dalam soal. Tapi kalau ada soal Desembernya nyangkut, berarti ini 30% dari penjualan bulan Desember. Oke, kita anggap ini given, ya sudah ada di dalam soal. Maka perkiraannya di Januari, ya
tadi kan kita sudah ini Januari 146 nih. Saya kasih warna kuning ya. 146 ini di bulan Januari. Maka tadi di dalam soalnya ya dibilang 70% dibayar di bulan terjadinya, sisanya diterima pada bulan berikutnya. Berarti kita cari berapa sih 70% dari 146.250. Nah, ini ya. Ini berarti 102.375 akan dibayar di bulan itu, Januari. 30%-nya berapa? Ini 43875 akan dibayar di bulan Februari. Paham ya? Nah, maka kemungkinan nanti bulan Januari kan kebaca berapa sih uangnya gitu. Penjualan Februari. Kita lihat penjualan Februari di sini 150 ya, 150 750. Berarti 70%-nya 155.25 dibayar di bulan Februari. 30%-nya di bulan Maret. Ya. Begitu juga dengan Maret 153. Oke, 153 berarti 70%-nya itu di bulan sebentar. Ya. Oke. 70%-nya dia di bulan ya. Ini masih stabilo ya. Nih, 70%-nya dibayar di bulan Maret. Lalu 30%-nya kapan dibayarnya? Kan bulan April, sedangkan ini kan anggaran triwulan, berarti stop sampai di bulan Maret. Nanti ketika kita bikin anggaran penerimaan kas triwulan kedua, maka di sini April, ya kan, Mei, Juni, maka 30% dari 153 ini ada di bulan April. Itu. Maka diketahui nih, anggaran penerimaan kas di bulan Januari adalah 140 juta. Bulan Februari 149, Maret 152. Totalnya 442.500. Ya. Jadi sudah ada bayangan ketika dijual tadi sebanyak 50.000 unit di triwulan 1, maka perkiraan atau ramalan atau anggaran kas yang akan diterima adalah Rp442.500.000. Oke, sampai sini semoga paham ya. Selanjutnya, tadi kan kita sudah bahas tuh anggaran penjualan ya. Selanjutnya adalah anggaran produksi. Nah, anggaran produksi ini dikerjakan atau dibuat setelah menyelesaikan anggaran penjualan yang tadi sudah kita bikin. Sudah selesai nih disusun anggaran penjualan yang tadi, barulah kita bisa buat anggaran produksi. Nah, ini anggaran produksi ini menunjukkan jumlah unit yang diproduksi untuk memenuhi rencana penjualan yang sudah dibuat dan persediaan akhir yang diinginkan. Jadi si bagian penjualan kan sudah bikin nih, saya mau jual 50.000 produk di triwulan 1. Maka kan tidak diharapkan itu habis-habisan gitu. Harus ada yang namanya iron stock atau stok besi atau stok persediaan gitu yang mesti ada dalam sebuah rumah produksi, nggak bisa habis 100%.
Gitu, karena kita mencegah adanya kelebihan permintaan, bisa jadi, atau nanti ketika produksi di semester atau di triwulan selanjutnya itu ada kendala, jadi nggak boleh yang sama sekali tidak ada stok atau habis, ya. Nah, jadi ini yang akan kita bikin. Satu, memenuhi rencana penjualan si anggaran penjualan. Dua, memenuhi persediaan akhir yang diinginkan oleh anggaran produksi. Maka bagaimana cara menentukan kebutuhan produksi? Ini. Jadi ini unit yang dianggarkan tadi 50.000 contohnya ya, ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan. Lalu inilah jumlah unit yang dibutuhkan untuk diproduksi. Nah, selanjutnya ada yang namanya persediaan awal. Tadi saya bilang nggak mungkin, nggak boleh yang namanya satu rumah produksi nggak punya sama sekali persediaan. Maka ada namanya persediaan awal. Persediaan awal ini adalah persediaan akhir periode sebelumnya. Jadi persediaan akhir di bulan Desember 2018, berarti di soal ini, adalah persediaan awal di bulan Januari 2019. Ya, ini dikurangi. Nah, inilah produksi yang harus dikerjakan. Ini kita contohkan pada soal ya. Penyusunan anggaran produksi PT Intan Bersaudara, dia menginginkan adanya nilai persediaan akhir adalah 20% dari penjualan bulan berikutnya. Persediaan akhir yang tadi saya bilang, persediaan akhir yang akan jadi persediaan awal di tahun 2019 ini adalah 2.500. Estimasi penjualan April 17.500 kayak tadi ya, Mei 17.600. Oh ya, nah ini estimasi penjualan 2 bulan selanjutnya dari triwulan pertama tadi. Nah, ini adalah anggaran produksi triwulan pertama tahun 2019 ya. Tadi dari mana 16.250 kita samakan dengan ini ya, disamakan dengan ini. Ya. 16.250 di bulan Januari anggaran penjualannya. Ini kan dapat dari anggaran penjualan ya. Ini anggaran penjualan Februari, ini Maret. Nah, nilai persediaan akhir adalah 20% dari penjualan berikutnya. Maka penjualan berikutnya tadi adalah 16.750 ya. Kita kalikan dengan 20%. Dari mana? Maaf. Nah, dapatnya dari mana gitu ya. Nah, saya mau merah aja. Ini dapatnya dari mana? Ini adalah sesuai soal 20% dikali penjualan berikutnya. Saya bilang max aja. Maka ini 3350 adalah 20% ini. 3400 adalah 20% ini, ya. 3500 adalah 20% dari sini. Ya. Bisa dipahami ya. Maka jumlah kebutuhan adalah 19.600 di bulan Januari. Nih, dia di anggaran penjualannya ada 16.250, lalu dia mau ada sisa atau persediaan akhirnya 3350. Maka butuhnya adalah 19.600 unit, maka kita kurangin sesuai rumusnya tadi, persediaan awal. Persediaan awal ini adalah persediaan akhir di bulan lalu. Ya, 2.500 ini adalah persediaan akhirnya. Maka yang diproduksi di bulan Januari oleh anggaran oleh bagian produksi adalah 17.100. Paham ya sampai di sini. Lalu di bulan Februari, kebutuhan 20, 150. Lalu
Dari manakah dapatnya 3.350 unit? Sebentar ya. Nah, 3.350 ya. Ini adalah yang tadi sudah kita cari, 20% dari penjualan selanjutnya. Ini kan nih, utama presiden akhir yang diinginkan. Yang saya bilang tadi, persediaan akhir di bulan Januari adalah persediaan awal di bulan Februari. Persediaan akhir di bulan Februari 3.400 unit ini adalah persediaan awal di bulan Maret dan seterusnya. Oke. Jadi dapat dari mana persediaan awal? Kalau ini kan 2000 ada di soal. Lalu ini gimana? Ini adalah tadi yang saya bilang. Persediaan awal adalah persediaan akhir di bulan lalu. Di bulan lalu ini, 350. Jadi unit yang diproduksi 16.800 unit. Oke, paham sampai sini? Begitu juga di bulan Maret. Penjualan tadi 17.000 sesuai soal. Persediaan akhirnya adalah 20% dari selanjutnya, ya selanjutnya ada 17.500. Maka yang dibutuhkan 20.500. Lalu dikurangi persediaan awal. Ini nggak ada nih misalkan kosong. Berarti berapa? Persediaan awalnya adalah persediaan akhir di bulan lalu. 3.400 unit. Maka diproduksilah bulan Maret 17.100. Ya. Lalu jumlahkan ya ke kanan, ini semua jumlahkan 50.000 ya. Ini persediaan akhir ini adalah kita ambil yang paling akhir, bukan penjumlahan, karena ini adalah stok terakhir gitu. Stok akhir bulan Maret yang akan jadi persediaan awal bulan April. 3.500, jumlah kebutuhan 3.500 ya. Persediaan awal ini adalah sesuai soal 2.500 unit. Maka unit yang diproduksi selama 1 triwulan adalah 51.000. Jadi gini, kalau ada soal tanpa menjabarkan Januari, Februari, Maret, langsung dibuat buat 1 triwulan gitu, 1 triwulan. Berapa sih unit yang harus diproduksi dalam 1 triwulan gitu. Maka ini penjualannya berapa 1 triwulan, persediaan akhirnya adalah 20% dari penjualan next month ya atau bulan depan, jadi 20% dari 17.500. Berapa jumlah kebutuhannya? Persediaan awal ini adalah persediaan di akhir tahun 2018, maka inilah unit yang diproduksi. Nilai 51.000 ini yang sama dengan yang harus diproduksi Januari, Februari, dan Maret. Yang saya ingatkan, jumlah persediaan akhir ini bukan penjumlahan ke kanan, baik itu juga persediaan awal bukan. Tapi persediaan akhir adalah 20% dari penjualan bulan berikutnya. Persediaan awal adalah persediaan akhir bulan sebelumnya. Ya, di sini paham ya? Maka persediaan akhir bulan Januari 3.350 ini menjadi awal persediaan bulan Februari dan seterusnya yang tadi saya jelaskan. Oke. Nah, selanjutnya adalah anggaran kebutuhan dan pembelian bahan. Nah, kita bahas sampai kebutuhan dan pembelian bahan ya. Nanti setelah ini kita jeda lagi dan kita lanjutkan.
Anggaran kebutuhan dan pembelian bahan. Setelah diselesaikan tadi anggaran penjualan, lanjut bikin anggaran produksi, maka next adalah menyusun anggaran bahan bakunya, menyusun tenaga kerja langsungnya, anggaran yang dibutuhinnya, lalu biaya overhead pabriknya. Anggaran kebutuhan bahan menunjukkan berapa sih unit bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi anggaran produksi yang sudah dibuat sebelumnya. Ya. Setelah anggaran kebutuhan ditemukan, nilai bahan baku, pembelian bahan baku akhirnya nanti dianggarkan. Ya. Anggaran kebutuhan dan pembelian bahan baku menyajikan jumlah unit dan rupiah bahan baku yang akan dibeli. Jadi kan berapa yang mau dijual di awal, berapa yang mau diproduksi. Yang mau diproduksi ini harus dibuat dulu kan, di produk lah gitu, diproduksi. Berapa yang mesti dibutuhkan untuk kebutuhan bahan baku ini, ya. Berapa tadi persediaan akhir yang diinginkan, lalu jumlah kebutuhan bahan bakunya berapa, persediaan awalnya, lalu total bahan baku yang harus dibeli. Ya, tadi kan produksi ya, ini bahan bakunya. Ini contohnya. Ini jalannya gitu, jalannya hampir sama dengan produksi tadi ya, rumusnya kan hampir sama. Produksi itu misalkan dia satu rumah ya, rumah namanya rumah produksi. Rumah ini akan ada kalau ada yang namanya bahan baku di dalamnya. Akan terbuat gitu kalau ada bahan baku di dalamnya, kalau ada tenaga kerja di dalamnya, ada administrasi di dalamnya ya. Yang berlangsung, yang langsung gitu, direct ke rumah produksi itu. Itu yang kita buat satu-satu. Yang pertama kita tadi bahan baku ya. Contohnya ini satu unit barang memerlukan 2 ons bahan baku. Persediaan akhir bahan baku yang diinginkan adalah 10% dari produksi bulan berikutnya. Ini contohnya tetap mengacu pada anggaran di awal, ya, anggaran penjualan. Jadi anggaran penjualan, nah ini kan acuan anggaran produksi adalah anggaran penjualan, acuan anggaran kebutuhan dan pembelian bahan baku adalah anggaran produksi. Jadi ini produksinya Januari 1700 dapat dari mana? Di sini ya. Di sini ya, 17 ini nah 51. Ke bawah 1700, 16 17. Nah, gitu. Di soalnya satu unitnya butuh 2 ons bahan baku. Maka ini kan jumlah produksinya nih. Satu unit ini butuh 2 ons bahan baku. Dikalikan kali 2, kali 2, kali 2. Ya. Maka untuk memproduksi yang dibutuhkan, anggaran produksi dibutuhkan 34.200 bahan baku. Karena ini kan 2 ons ya. Terus dia mau ada persediaan akhir. Bahan baku itu kan nggak boleh habis ya, nggak boleh habis, sama halnya dengan produksi itu nggak boleh habis. Maka harus ada persediaan. Apalagi bahan bakunya, harus ada persediaan bahan bakunya. Dia mau 10% dari produksi bulan berikutnya. Maka ini kebutuhan ya, kebutuhan produksi bulan berikutnya. Jadi ini 10% dari ini. Ya, 10% dari ini. Nah, ini nanti lagi. 10% dari bulan April. Dapat dari mana? Gitu. Tadi kan kita ada di soal. Kalau bulan April ya, 17.500 ya kan? Yang estimasi penjualannya, lalu dihitung lagi
20. Berapa persediaan akhirnya? 20% dari 17.600 berarti. Ini kalau kita lanjutkan ke April ya. Kalau mau tahu yang tadi tuh. Penjualannya bulan April 17.500. Lalu persediaan akhirnya adalah 20% dari 17.600 kan bulan berikutnya ya. Jadi 3, 5, 20. Ya, jadi jumlah kebutuhannya berapa? Ditambahkan nih, 2 ini 17.500. 2, 1, 0, 20. Kemudian persediaan awal. Persediaan awal adalah ini. Persediaan akhir di bulan sebelumnya ya. 3.500. Ini kalau kita mau meneruskan maksud saya. Kita coba teruskan. Berarti 17, 5, 20. Nah, ini. Maka dapat dari mana tadi? Ya. Sebentar, karena menghubungi. Dapat dari mana tadi? 3504 ini adalah 20% dari 17. Jadi ini nih kalau ada selanjutnya gitu ya. Ada 17. Ada 17 nih kalau ada bulan Aprilnya gitu. Yang sudah kita cari tadi nih. Ya kan? 17.100 ini 17.520 kalau dilanjutkan kan kali 2 itu nanti ada 35040 berarti 10%-nya dari 35040 jadi 3504 ya. Jadi ini cari. Kalau tidak diberikan di soal, berarti dicari ya dengan yang diketahui di soal. Oke. Maka ini jumlah kebutuhannya. Jumlah kebutuhannya adalah kebutuhan produk ditambah 10% tadi, 37560 ini dan seterusnya ya. Persediaan awal adalah apa tadi? Persediaan awal adalah persediaan akhir bulan sebelumnya ya. Ini. Nah, habis. Dari mana 3.000 di sini tidak di ini ya. 10% dari bulan Desember berarti 10% dari kebutuhan produk dari bulan Desember. Jika tidak diketahui, maka ini harusnya ada. Persediaan bahan baku akhir Desember 2018 adalah 3.000. Ini harus di-declare ya, diketahui gitu. Anggaplah di soal ini diketahui. Nanti pun kalau ada soal ini keluar di ujian, ini pun diketahui ya. Maka dapat ini persediaan awalnya sudah diketahui ini tadi. Maka bahan baku yang dibeli adalah jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal. Seperti sama dengan yang tadi produksi ya, rumusnya sama.
Yang dibeli ini 34560, 33660 ons ya, 34560 ons bahan baku yang harus dibeli. Harganya berapa? Harganya diketahui 1.250. Kalau mungkin soalnya tidak diketahui di sini, harusnya diketahui ya. Kalau ini nanti ada di ujian, maka harusnya ada di soal. Harga bahan baku 1 ons sama dengan 1.200. Ini harusnya ada soal. Kalikan dan dapatlah uang pembeliannya. Ya, yang dibutuhkan. Jadi Januari butuh uang 43.200.000, Februari 42.075.000, Maret 42.885 ya. Dan satu triwulan itu butuh uang 128.130 hanya untuk bagian produksi bahan baku ya. Bahan baku ini belum selesai. Kita baru kebutuhan bahan baku. Ini yang tadi saya bilang 3504 dapat dari mana ya? Kita cari tadi di awal. Ini ya. Ini yang tadi saya contohkan di awal produksi ini. Sudah. Nah, selanjutnya, tadi udah selesai nih kita bikin anggaran kebutuhan dan pembelian bahan baku. Nah, itu kan berkaitannya dengan perkiraan pengeluaran kas. Kalau tadi penjualan, kaitannya dengan anggaran penerimaan kas. Kalau pengeluaran tuh, maksud saya kalau pembelian bahan baku kan kaitannya dengan kita mengeluarkan kas. Ya. Nah, perkiraan ini nantinya bermanfaat untuk menyusun anggaran kas. Di sini di kasus di perusahaan PT Intan Bersaudara ini, pembelian bahan baku 80% itu dilakukan di bulan terjadinya pembelian, 20% di bulan berikutnya. Ya, pembelian bahan baku bulan Desember 2018 41 juta. Berarti 20%-nya ada di Januari 2019 ya. Nih, jadi 8.200 ini ya adalah 20% dari 41 juta ya. Ditambah dengan 80% dari 43.200. 43.200 ini dari mana? Tadi yang kita cari di sini. Kasih warna yang berbeda. Nah, ini ya. Yang hijau ini adalah anggaran pengeluaran kas. Ya. Dikatakan tadi di soal 80% akan dibayar di bulan itu. Berarti dibayar di bulan Januari. 20%-nya dibayar di bulan selanjutnya. Ya, begitu juga dengan ini. Sama dengan tadi penjualan. Kalau penjualan itu penerimaan kas, dapat kas. Kalau ini pengeluaran kas. Lalu 20%-nya di mana? 20%-nya nanti dibayar di bulan April, di anggaran pengeluaran April. Akan muncul tuh 20%-nya. Ya. Jadi kita jumlahkan Januari, ya, Februari masing-masing, Maret. Maka di bulan Januari, ya, anggaran pengeluaran kasnya sekian dan seterusnya. Dan satu triwulan itu diperkirakan mengeluarkan uang 127.759. Saya lihat tadi penjualannya ya. Kalau penasaran berapa sih tadi anggaran penerimaan kasnya 442.500. Ini masih satu, berarti kan masih ada untung. Tapi jangan lupa kita baru beli anggarkan bahan baku, belum tenaga kerja, belum juga biaya overhead dan lain-lain.
Nah, kita lanjut sampai ini. Biaya overhead ya, biar nyambung dalam satu soal tadi ya. Anggaran tenaga kerja langsung. Next, untuk memproduksi sesuatu, satu kita sudah bikin anggaran bahan baku, kedua kita bikin anggaran tenaga kerja langsung, direct labor budget. Ya, ini adalah estimasi jam dan biaya tenaga kerja langsung selama periode anggaran. Ya. Namanya langsung berarti berkaitan dengan produksi langsung. Jadi kaitannya itu dengan jam, buruh pabrik lah gitu ya. Contohnya misalkan satu unit barang dibutuhkan 0,1 jam tenaga kerja langsung. Maka anggaran tenaga kerja langsung ditarifkan gitu ya 20.000 per jam. Dapat dihitung di soal ini ya. Yang dapat dari mana tadi 17.100 itu ada di atas ya. Di anggaran produksi tadi ya. Ini sama dengan ini ya. Ini ini ya. Nah, ini dapatnya dari jadi nyambung gitu ininya soalnya ya. Terus katanya tadi satu unitnya butuh 0,1 jam. Nah, dikali ini 0,1 ya. Jadi jam tenaga kerja yang dibutuhkan itu 1.710 jam. 1.710 jam. Upah 1 jamnya 20.000. Jadi ini dikali. Ini dikali ya. Jadi jumlah tenaga kerja langsungnya bulan Januari 34.200.000, Februari 33.600, Maret 34.200. Jadi 17.100 kali 0,1. Ini kan 0,1 jam ya. Terus dikali yang dibutuhkan, berarti ini nih, dikali nih. Tarifnya 1 jamnya 20.000, jadi 1.710 jam kali 20.000. Jadi dibutuhkan uangnya sekian. Oke. Selesai. Anggaran produksi, udah bikin bahan baku, udah bikin tenaga kerja langsung. Next adalah anggaran overhead. Ya. Anggaran overhead ini adalah anggaran biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, ini isinya estimasi biaya overhead selama periode anggaran. Ya. Ini estimasinya nih. Jadi estimasi ini sama dia. Tenaga kerja tidak langsungnya segini 3.500.000 sebulan, bahan tidak langsung, listrik, penyusutan, asuransi, pemeliharaan, ini jumlah biaya overhead, lalu ada penyusutan. Kurang ya, penyusutan berkurang. Karena apa? Kenapa sih penyusutan ini mengurangi jumlah biaya overhead? Karena yang akan kita hitung adalah biaya yang dibutuhkan atau uang yang akan kita keluarkan. Sedangkan penyusutan itu sifatnya akumulasi gitu. Dalam akuntansi ada namanya prinsip konservatisme ya. Jadi kehati-hatian. Jadi saat mesin ya, mesin itu sudah dibeli, sudah dihitung umur ekonomisnya 10 tahun, maka mesti diakumulasi 10 tahun lagi sudah tidak ada apa yang tidak bisa memproduksi barang lagi gitu, dan itu sudah diakumulasi. Uangnya tidak dikeluarkan gitu. Nih penyusutan nih dikeluarin duitnya gitu kan, enggak, tapi diakumulasi. Sudah diperkirakan bahwa 10 tahun ke depan itu sudah tidak bisa digunakan gitu. Sudah ada perhitungannya. Maka ini dikurangin karena dia tidak keluar uangnya secara langsung. Paham ya? Sedangkan yang kita butuhkan ini kan uang yang dikeluarkan ya. Jadi berapa sih? Sedangkan penyusutan itu harus dihitung sebagai biaya overhead. Yang kita hitung sekarang adalah berapa uang yang mau dikeluarin. Paham ya? Penyusutan bagian dari biaya overhead. Tapi kenapa dikurangi? Karena kita berbicara masalah uang yang harus dikeluarkan. Nah, jadi ini 13.400, 11.750, 12.500. Itu biaya overhead.
Dari mana sih dapat tenaga kerja tidak langsung 3.500.000, bahkan tidak langsung 2 juta ya? Ini adalah estimasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Bisa ini kan anggaran ya, berarti yang sudah kejadian ya sebelumnya itu ini sudah dicatat gitu. Asuransinya, pemeliharaannya ya, walaupun di sini di soal ini tidak termaktub, tapi dalam PT Intan Bersaudara anggaran ini sudah ada bertahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada penyesuaian sekian persen ya. Itu. Nah, selanjutnya ya, selesaikan sampai anggaran tadi selesai ya, operasional selesai. Anggaran biaya penjualan. Jadi ada namanya anggaran biaya non produksi. Dia terdiri dari anggaran biaya penjualan dan anggaran biaya administrasi umum. Sudah kita bikin, tadi saya recall di awal ya, jadi bikin nih anggaran penjualannya, ya kan? Akan menjual 50.000 unit tadi. Sudah di breakdown ke anggaran produksi. Oke, akan diproduksi 51.000 unit untuk memenuhi anggaran penjualan dan memenuhi iron stock atau persediaan ya yang ditentukan. Selesai itu, oke, untuk memproduksi 51.000 unit, saya harus menghitung berapa bahan baku yang digunakan. Sudah. Berapa tenaga kerja langsung yang dipakai? Sudah. Berapa biaya overhead pabrik yang dipakai? Ya, uang yang harus dikeluarkan. Sudah. Selanjutnya, kita harus anggarkan juga biaya penjualan. Untuk menjual barang, kan butuh biaya ya. Nah, ini yang harus kita anggarkan. Ya, dia secara tidak langsung dalam proses produksi, tapi harus dianggarkan untuk menjual barang itu butuh uang ya, butuh pengeluaran. Nah, anggaran biaya penjualan ini diklasifikasikan menjadi biaya penjualan variabel dan tetap. Ada yang tetap, ada yang variabel. Sebelumnya sudah kita bahas, yang variabel adalah berubah sesuai unitnya, sedangkan tetap tidak berubah walaupun unitnya menambah atau mengurang. Ya. Biaya penjualan variabel ini mencakup biaya komisi dan pengiriman. Ya, jadi logikanya masuk nih, semakin banyak unit yang dijual, maka semakin banyak biaya pengirimannya. Semakin banyak unit yang dijual, maka semakin banyak komisinya, kan gitu. Yang dikeluarkan perusahaan untuk si bagian penjualan. Biaya penjualan tetap mencakup antara biaya gaji, iklan, asuransi, dan penyusutan. Ini tetap ya. Dalam anggaran ini, biaya penyusutan merupakan pengeluaran non-kas. Yang tadi saya bilang, dia mengakumulasi tapi tidak dikeluarkan kasnya itu. Tapi udah dianggarin nih, ini mesin 10 tahun gitu ya. Nah, kalau ini penjualan berarti dia butuh mobil misalkan. Penyusutan mobilnya 5 tahun misalnya gitu ya. Tapi tidak dikeluarkan uangnya, tapi sudah diestimasi 5 tahun lagi harus ganti mobil ya. Maka sehingga penyusunan anggaran kas biaya ini harus dikeluarkan. Ya. Nah, ini anggaran biaya penjualannya. Contohnya. Ini penjualannya, ini didapatnya dari atas tadi ya. 146.250 kalau kita lihat lagi tadi di anggaran penjualan ini. Ya. Ini 146.250, 157.50 dan 153. Tidak masuk nih di sini nih. Oke. Terus biaya variabelnya dibilangnya tadi 2%. Ya, ditentukan oleh perusahaan. Jadi ditentukan perusahaan itu 2% dari penjualan. Berarti 2% ya kan dikali penjualan. Oke. Pengiriman itu 4% dari penjualan. Jadi ini kali 4% kali ini. Nah, ini biaya variabelnya. Udah ketemu nih. Biaya tetapnya gaji tetap nih. Mau produksi berapapun ya kan.
komisi yang berubah, bonus yang berubah, tapi gaji tetap ya. Iklan, perlengkapan, penyusutan, perjalanan dinas, lain-lain sampai jumlah lah biaya tetapnya yang dibutuhkan tetap nih. Ini tetap. Makanya dia berapapun yang dijual gitu ya, berapapun penjualannya dia tetap 17.140.000. Sedangkan penyusutan ini tadi harus dikeluarkan karena dia dianggarkan tapi tidak dikeluarkan uangnya. Ya, jadi dikeluarkan. Maka pengeluaran kasnya 25515, 25785, 25920 untuk anggaran biaya penjualan. Oke. Next, anggaran biaya administrasi dan umum. Ini adalah estimasi biaya untuk mengendalikan dan mengoperasikan entitas ya. Aktivitas administrasi berkaitan dengan yang di luar produksi dan pemasaran. Kan kita nggak hanya pegawai itu bukan hanya bagian produksi dan pemasaran, bukan hanya bagian penjualan, tapi juga ada bagian umumnya, ada bagian sekretariatannya, ya, ada bagian lain-lain lah gitu. Nah, di sini dibikinlah dia anggaran administrasi dan umum. Dia sifatnya tetap ya, karena tidak ada variabelnya tadi. Gaji, perlengkapan, penyusutan, asuransi, lain-lain. Ini jumlah anggaran biaya administrasi dan umum. Selanjutnya penyusutan dikurangi lagi. Kenapa tadi? Karena dia tidak dikeluarkan langsung, dia diakumulasi. Maka dibutuhkan 12.400 setiap bulannya untuk anggaran biaya administrasi dan umum. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Outputnya tadi, kita kembali lagi tadi ke ini ya, anggaran penjualan ini kan ya, anggaran penjual, menyiapkan anggaran operasional, maksud saya tadi anggaran operasional. Ini tadi ada, ini ya, sebentar, oke. Anggaran operasional ini merupakan anggaran yang berisi tentang sejumlah anggaran yang kaitannya dengan pendapatan, ya, penjualan, produksi, beban pokok penjualan. Hasilnya nanti adalah anggaran laba rugi setelah kita menyusun anggaran keuangan. Nih, di anggaran produksi selesai. Anggaran operasional, maaf. Berisi dengan anggaran penjualan, oke, anggaran produksi, kebutuhan pembelian bahan, ya. Next tadi anggaran tenaga kerja langsung, overhead, biaya penjualan, administrasi dan umum. Oke. Nah, sampai disitulah kita membuat anggaran operasional. Selanjutnya kita akan menyiapkan financial budget setelah ini, ya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ya ditanya nanti di WA group maupun di Google Classroom. Silahkan. Terima kasih. Akan dilanjutkan kemudian. Ini saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.